Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Araf dengan NIM C1C023128. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad ijarah pada mata kuliah akuntansi syariah. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita memasuki pembacaan materi. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian dari akad ijarah. Akad ijarah adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan. Kalau menurut bahasa Indonesia adalah sewa menyewa dan upah mengupah. Sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan. Dan bisa juga kita dapat intisarinya bahwa ijarah atau sewa menyewa yaitu akad atas manfaat dengan imbalan. Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah manfaat atas suatu barang, bukan barang. Selanjutnya ada rukun dari akad ijarah. Yang pertama, rukunnya itu terdapat orang yang akad atau yang disebut dengan akid. Dalam hal ini terdapat dua belah pihak, yang dimana pihak pertama yakni muajir, yaitu yang menyewakan, dan pihak yang satunya lagi yakni sebagai penyewa atau mustajir. Rukun yang kedua yaitu terdapat ijab kabul. Dalam melaksanakan ijab dan kabul, alangkah baiknya diucapkan secara jelas dan terbuka, agar dapat dimengerti serta dipahami oleh pihak penyewa. Yang ketiga, terdapat ujrah atau upah. Kedua belah pihak dalam hal ini harus mengetahui berapa jumlah upah yang akan dikeluarkan. Dan yang terakhir terdapat manfaat. Harus mengetahui manfaat yang akan kita terima dalam melakukan akad, bisa saja akad ijarah maupun akad perjanjian lainnya. Selanjutnya, syarat-syarat dari akad ijarah. Yang pertama, syarat yang terjadi dikarenakan akad. Hal ini berkaitan dengan akid, zat dan tempat akadnya. Syarat yang kedua, syarat dalam melaksanakan akad. Barang yang dimiliki oleh penyewa harus murni miliknya, atau kekuasaan tersebut dimiliki sepenuhnya olehnya. Syarat yang ketiga yaitu syarat sahnya ijarah. Syarat sahnya ijarah yakni berhubungan dengan adanya orang yang melakukan akad, kesepakatan kedua belah pihak, barang sebagai objek dalam melakukan akad, dan barang tersebut jelas manfaatnya. Dan syarat yang terakhir, syarat kelaziman. Dalam hal ini terdapat dua macam syarat yakni, yang pertama, barang sewaan terhindar dari cacat, kemudian yang kedua, tidak ada perihal yang bisa membatalkan akad. Selanjutnya ada jenis-jenis dari akad ijarah. Secara umum, akad ijarah adalah jasa yang dilakukan oleh seseorang dalam menyewakan atau menyediakan barang miliknya, yang barang tersebut bersifat sementara dan terdapat imbalan berupa upah di dalamnya. Adapun jenis akad ijarah yakni yang pertama ada ijarah wa iktina, yang kedua ijarah tumma al-ba'i, yang ketiga ijarah mausufa bi al-dimma, yang keempat ada ijarah manfaat, yang kelima ijarah asli, dan yang terakhir ada ijarah lanjut. Selanjutnya dasar syariah dari akad ijarah yaitu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama terdapat dalam Al-Quran, terutama pada Quran surah At-Talaq, surah ke-65 ayat 6, kemudian ada Quran surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 233, dan yang terakhir ada dari dalam Quran surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat 26 dan 27. Dasar syariah yang kedua yaitu terdapat pada hadis. Hadis ini terbagi menjadi dua. Yang pertama terdapat dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ada tiga orang yang akulah musuh mereka di hari kiamat. Yang pertama, orang yang memberikan sumpahnya demi namaku lalu berkhianat. Yang kedua, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya, yaitu dari hasil penjualannya. Dan yang ketiga, orang yang menyewa atau jasa buruh, yang sudah memanfaatkannya namun tidak membayar upahnya. Adapun hadis yang lain, yaitu berasal dari hadis riwayat Muslim, yang artinya sesungguhnya Rasulullah SAW melarang akad muzara'ah dan memerintahkan akad muajarah atau akad ijarah, atau yang dikenal dengan sewa menyewa. Selanjutnya perlakuan akuntansi, yakni PSAK 107 tentang akad ijarah. Akad ijarah dalam PSAK 107 yang terkait, di mana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya. Yang pertama, pengakuan dan pengukuran. Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yakni yang pertama,
Pinjaman atau kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Yang kedua, pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset sewa tempat telah diserahkan kepada penyewa atau rahin. Dan terakhir, pengakuan dan biaya penyimpanan diakui pada terjadinya. Lalu terdapat juga penyajian dan pengungkapan berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107. Penyajian dan pengungkapannya meliputi yang pertama untuk penyajian. Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban terkait, misalnya beban pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya. Lalu untuk pengungkapan, murtahin mengungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bit tamlik. Artinya penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada satu, keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan, yang kedua pembatasan-pembatasan, dan yang ketiga agunan yang digunakan. Dan yang terakhir dari pengungkapan ini yaitu keberadaan transaksi jual dan ijarah jika ada. Selanjutnya ada ilustrasi dari kasus akad ijarah. Misalkan ada seseorang yang hendak menjual rumah di harga 100 juta rupiah, kemudian seseorang pembeli B yang ingin membeli rumah tersebut dengan meminta bantuan Bank A memberikan pembiayaan. Maka Bank A dapat menawarkan kepada pembeli B untuk bekerja sama dengan akad IMBT. Maka kontrak pertama yang dilakukan adalah di mana Bank A harus membeli rumah kepada penjual rumah dengan harga 100 juta rupiah dan akan dilanjutkan dengan perjanjian kontrak kedua di mana Bank A menyewakan rumahnya kepada pembeli B. Misalkan biaya sewa yang disepakati adalah sebesar 1 juta per bulannya selama 10 tahun atau 120 bulan. Maka pembeli B akan mengeluarkan uang sewa sampai 10 tahun sebesar 1 juta dikali dengan 120 bulan sebesar 120 juta rupiah. Kemudian di akhir masa sewa, Bank A menjual rumah yang telah dimilikinya kepada pembeli B dengan harga 10 juta. Maka kepemilikan rumah telah berpindah kepada pembeli B pada saat kontrak perjanjian yang terakhir, yaitu setelah 10 tahun. Baik, dari penjelasan tadi saya dapat menarik kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa akad ijarah memiliki urgensi yang tinggi baik dari sisi teori maupun praktik. Ia bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga sarana untuk menegakkan nilai-nilai syariah dalam kehidupan bermasyarakat. Kajian mengenai akad ijarah ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam, sekaligus menjadi landasan bagi pengembangan produk-produk keuangan syariah yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan umat. Kemudian, makalah ini juga dapat memberikan saran agar lembaga keuangan syariah terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai akad ijarah kepada masyarakat, memperkuat penerapan PSAK 107 secara konsisten, serta mengembangkan inovasi produk berbasis ijarah yang mampu menjawab tantangan ekonomi modern. Dengan langkah tersebut, akad ijarah akan semakin berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun sikap selama presentasi berlangsung, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.